Oke, selamat berjumpa lagi bersama saya Felix Tabubulun. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang transien. Mata kuliah gejala medan tinggi. Transien adalah bagian yang berubah dari suatu variabel selama transisi dari satu kondisi steady state ke kondisi steady state yang lain. Gejala peralihan atau transien terdapat dua, yaitu ada transien impuls, transien osilasi. Transien impuls ini adalah transien yang mempunyai satu arah polaritas, yaitu polaritas positif atau negatif. Sedangkan transien osilasi adalah gejala transien yang memiliki dua arah polaritas, yaitu polaritas positif dan negatif. Oke, di sini ada tampilkan dua gambar, 2.1 dan 2.2. 2.1 ini di mana kita bisa melihat di sini adalah transien impuls. Karena cuman kita lihat di sini dia memiliki satu arah polaritas. Sedangkan di 2.2 ini transien osilasi. Dia memiliki dua arah polaritas positif dan negatif. Sumber utama gejala transien. Ada petir dan pensaklaran kapasitor. Petir, tegangan tinggi petir merupakan sumber gejala peralihan impuls, di mana surga petir hanya mempunyai satu polaritas saja. Pensaklaran kapasitor, proses membuka dan menutupnya saklar kapasitor daya dapat menghasilkan gejala peralihan osilasi karena mempunyai dua polaritas, yaitu positif dan negatif. Tegangan lebih transien dapat dihasilkan pada tiga frekuensi, yaitu frekuensi tinggi, sedang, dan rendah. Di frekuensi tinggi, pemindahan beban dan petir. Untuk di frekuensi sedang, kapasitor energi Zetian. Dan di frekuensi rendah, transien seringkali terjadi bagian subtransmission dan sistem distribusi. Paling sering terjadi pada kapasitor bank energi Zetian yang menghasilkan oscillatory voltage transien dengan frekuensi 300 sampai dengan 900 Hz. Nilai puncaknya bisa mencapai 2,0 PU, tapi pada umumnya 1,3 sampai dengan 1,5 PU dengan durasi 0,5 sampai dengan 3,0 cycles. Di sini saya ada menampilkan gambar untuk yang tadi ya teman-temannya, ada low frequency, medium frequency, high frequency. Kapasitor menyediakan daya reaktif VAR untuk memperbaiki faktor daya, mengurangi kerugian, dan menaikkan tegangan sistem. Ekonomis dan umumnya sarana bebas masalah. Metode alternatif dengan penggunaan mesin berputar dan kompensator VAR elektronik lebih mahal dan biaya pemeliharaan yang tinggi. Kelemahan penggunaan kapasitor menghasilkan osilasi transien. Masalah kualitas daya yang terkait dengan kapasitor utilitas transien overvoltage muncul pada waktu yang hampir sama setiap hari. Pada feeder distribusi dengan beban induksi, kapasitor seringkali digantikan oleh jam waktu untuk mengantisipasi peningkatan beban. Masalah umum adalah tripnya, pengaturan kecepatan motor atau ASD, dan peralatan pada beban yang dikontrol secara elektronik tidak bekerja dengan baik. Sumber-sumber transien. Sumber-sumber transien ini ada 6. Serangan petir, aktivitas penyaklaran kapasitor bank, operasi reclosing, perubahan tap pada transformator atau tap changer,
gangguan human, error hewan, dan kondisi cuaca yang buruk. Teman-teman bisa lihat ada di gambar 4.1 dan 4.2. Dan untuk yang A dan yang B. Kita sambung ke petir. Petir adalah sumber potensial transient impulsif. Sebagaimana petir menyebabkan tegangan lebih sementara muncul di sistem tenaga. Jalur konduksi yang paling jelas terjadi selama sambaran langsung ke kawat fase, baik di sisi primer atau sekunder transformator. Dapat menghasilkan tegangan lebih yang sangat tinggi, tetapi beberapa analis mempertanyakan apakah ini adalah cara paling umum bahwa gelombang petir masuk ke fasilitas pemuatan dan menyebabkan kerusakan. Tegangan lebih transient yang sangat mirip dapat dihasilkan oleh arus petir yang mengalir di sepanjang jalur konduktor ground. Ada banyak jalur untuk arus petir memasuki sistem grounding, yang umum ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar 4.6. Jadi di gambar ini ya teman-teman. Kita lanjut, termasuk primary ground, secondary ground, dan struktur fasilitas beban. Perhatikan juga bahwa pemogokan ke fase utama dilakukan ke ground circuit melalui arrestor. Dengan demikian, lebih banyak impuls petir dapat diamati pada beban. Perlu diingat bahwa tidak pernah ada konduktor yang sempurna, terutama untuk impuls. Sementara sebagian besar arus lonjakan akhirnya dapat hilang ke dalam koneksi tanah yang paling dekat dengan sambaran. Akan ada arus lonjakan yang besar yang mengalir di konduktor tanah terhubung dalam beberapa mikrodetik sambaran pertama. Efek atau akibat dari transient. Efek atau akibat dari transient di peralatan elektronik. Peralatan akan mengalami kerusakan dan hasil produksi rusak. Efisiensi peralatan elektronik akan berkurang. Efek atau akibat dari transient di motor-motor. Transient akan membuat motor bekerja pada temperatur yang lebih tinggi. Kebisingan yang besar pada motor menurunkan kemampuan isolasi dari belitan motor dan menyebabkan kegagalan peralatan. Meningkatkan rugi-rugi motor, histeresis, dan temperatur operasinya. Dan di peralatan sistem tenaga, gangguan pemutusan CB mengurangi efisiensi transformator karena meningkatkan kerugian hysteresis. Waveform distortion didefinisikan sebagai deviasi steady state dari gelombang sinus ideal yang mempunyai frekuensi dasar 50 Hz atau Hz. Ada 5 jenis distorsi bentuk gelombang, yaitu DC offset, harmonic, interharmonic, notching, dan noise. DC offset ini sendiri adalah tegangan atau arus DC pada sistem daya AC. DC offset ini timbul karena geomagnetic disturbance atau efek dari half wave rectification dari lampu neon terdiri dari diode untuk menurunkan tegangan RMS dengan menggunakan half wave rectification. Arus DC pada rangkaian AC mempunyai efek yang merusak atau merugikan pada inti trafo, yaitu mengakibatkan saturation pada normal operasional atau operation. Hal ini meningkatkan panas dan rugi-rugi pada trafo.
Arus DC juga mengakibatkan electrolytic erosion pada elektrode pentanahan dan konektor. Harmonik. Harmonik ini adalah tegangan atau arus sinusoidal yang mempunyai frekuensi kelipatan integer. Frekuensi dasarnya 50 Hz atau Hz. Gelombang yang terdistorsi dapat diuraikan menjadi jumlah gelombang dengan frekuensi dasar dan harmonisannya. Harmonik ini digambarkan sebagai spektrum harmonisa dengan magnitud dan fase angle masing-masing harmonisa. Harmonik ini harga efektif dari distorsi harmonisa dinyatakan dengan total harmonic distortion atau THD. Interharmonik. Interharmonik ini adalah tegangan atau arus yang mempunyai frekuensi kelipatan pecahan atau not integer. Frekuensi dasar adalah 50 Hz. Sumbernya adalah static frequency converter, cycloconverter, induction motor, dan arcing device. Efek tidak diketahui secara pasti. Yang telah diketahui adalah mempengaruhi power line, carrier signaling, dan menimbulkan visual flicker pada display device. Notching. Notching adalah gangguan tegangan periodik yang disebabkan oleh pengoperasian normal peralatan power elektronik, yaitu ketika arus dikomutasikan dari satu fasa ke fasa yang lainnya. Komponen frekuensi notching bisa tinggi sekali dan tidak bisa diukur dengan alat ukur untuk analisis harmonisa. Gambar menunjukkan tegangan notching dari konverter 3 fasa yang menghasilkan arus DC kontinu. Noise adalah sinyal listrik yang tidak diinginkan dengan broadband spektral konten lebih rendah 200 kHz yang terdapat superimposed pada tegangan atau arus dari konduktor fasa atau konduktor netral atau signal lines, disebabkan oleh peralatan power elektronik, rangkaian kontrol, arcing equipment, beban dengan solid state rectifier, dan switching power supply. Kita masuk di pembahasan terakhir untuk di gelombang transient. Power frequency variation atau power variasi frekuensi power lah gitu. Adalah deviasi frekuensi dasar sistem tenaga dari harga nominalnya 50 Hz atau Hz. Variasi frekuensi di luar batas yang diizinkan pada operasi normal steady state disebabkan oleh gangguan pada sistem transmisi, lepasnya beban dalam jumlah besar, atau generator dengan kapasitas besar keluar atau lepas dari sistem. Pada sistem tenaga listrik yang modern dan terinterkoneksi, variasi frekuensi yang signifikan jarang terjadi. Sekilas pembahasan tentang gelombang transient dari saya, Felix Tampu Bolon, untuk MK gejala medan tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.